Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 15 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub atau Job pasal 17 ayat 3. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagi dirimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Di dalam bahasa Batak dikatakan, wabahema parhakungan ho matahe mangapu au tungi sema dukon niho na olo martopak tangan doho tau. Demikian firman Tuhan. Amanginang, terdapat ada seperti perbedaan penerjemahan di ayat ini. Kita lihat tadi di bahasa Indonesia dikatakan siapa lagi yang akan membuat persetujuan bagiku, yang di dalam bahasa Batak diterjemahkan dengan tung isema na dukon niho na olo martopak tangan dohot au. Walaupun demikian, ini berasal dari satu pengertian. Kalau bahasa Bataknya diterjemahkan secara literer dari terjemahannya, dari sumber aslinya, dari sumber awalnya, tetapi bahasa Indonesia itu sudah mengalami pemaknaan. Yaitu tadi itu sebabnya dia menggunakan kata persetujuan tadi. Jadi ini adalah dalam bayangan situasi kondisi persidangan atau pembicaraan antara dua orang yang bersepakat untuk melakukan persepakatan begitu, untuk melakukan suatu ikatan. Dalam hal ini ketika Ayub melihat bahwa tidak ada lagi pertolongan baginya, tidak ada lagi pembelaan baginya. Bahkan teman-temannya dengan sangat berwibawa datang ke hadapan Ayub. Mereka bahkan membawa-bawa nama Tuhan, mereka seolah-olah membela Tuhan dan mengkerdilkan Ayub, begitu. Amanginang, bayangkan ketika Anda tidak berbuat apa-apa, Anda rajin ibadah, Anda rajin menolong orang lain, Anda tidak pernah berbuat korupsi atau penyelewengan, tiba-tiba usaha Anda hancur atau Anda mendapatkan suatu penyakit tertentu begitu. Lalu tiba-tiba datang orang yang membesuk Anda, yang menjenguk Anda, lalu mengatakan, coba mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk mengingatkanmu supaya dekat pada Tuhan. Kita sudah lakukan itu setiap hari. Kita berdoa, apapun yang diminta oleh para pengkhotbah misalnya kita sudah turuti. Tetapi tiba-tiba datang orang yang menjenguk kita dalam keadaan berduka. Kita itu bilang, kamu harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Begitu kira-kira perasaan Ayub pada saat itu. Teman-temannya, orang-orang yang akrab dengannya itu datang kepada Ayub seolah-olah ingin menyemangati Ayub, tapi justru mereka mengkerdilkan Ayub dengan seolah-olah membela Tuhan begitu. Tuhan tidak mungkin jahat kepada orang baik begitu. Jadi kalau Ayub mengalami musibah, artinya dia punya salah kepada Tuhan. Begitu kira-kira pandangannya teman-temannya Ayub. Maka teman-temannya bilang, bertobatlah Ayub. Pasti kau ada salah kepada Tuhan. Maka minta ampun sama Tuhan, bertobatlah. Begitu kira-kira teman-teman Ayub berkata kepada Ayub itu sendiri. Maka inilah pengaduan Ayub kepada Tuhan.
lalu kepada siapa lagi aku harus mengadu, begitu kira-kira. Jadi Ayub ingin membela dirinya kepada teman-temannya itu. Ayub ingin menjawab semua tuduhan-tuduhan teman-temannya itu. Maka dia meminta kepada Tuhan agar menjadi penjamin. Dan jaminan pada saat itu adalah ditandai dengan jabat tangan atau bergandengan tangan, atau di bahasa Batak tadi dikatakan martopak tangan itu. Itu yang disebutkan dengan itu. Kenapa terjadi perbedaan penerjemahan di sana? Ada yang pakai di bahasa Indonesia persetujuan, di bahasa Batak dipakai martopak tangan, tetapi maknanya adalah persepakatan antara Allah dan Ayub. Ayub minta supaya Allah dijamini oleh Allah itu sendiri, supaya dia berani tampil ke depan dan membela dirinya bahwa enggak, semua yang terjadi di dalam kehidupanku sekarang bukan seperti yang kalian tuduhkan kepadaku. Begitu kira-kira Ayub ingin sampaikan kepada Tuhan. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagi dirimu sendiri, karena apapun yang dilakukan oleh Ayub itu bukan demi dirinya, tetapi juga untuk menunjukkan beginilah Tuhan itu. Begitu kira-kira, Amang Inang. Jadi ini juga berlaku untuk kita. Kalaupun manusia tidak ada lagi yang mau mempercayai kita, kalaupun manusia tidak ada lagi yang mau membela kita, tapi ingat, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjadi pembela bagi kita, selalu menjadi penjamin bagi kita, bahwa Tuhan itu sendiri pun telah rela berkorban demi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami melalui hamba-Mu Ayub, yang mengingatkan kami ya Bapa bahwa Engkau telah menjamini kami, bahwa Engkau bahkan telah berkorban untuk kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, sehingga jika Engkau yang bersama-sama dengan kami yakin dan percaya tidak akan ada kuasa-kuasa manapun yang akan dapat menyakiti kami, yang akan dapat merendahkan kami. Sebab Engkau ya Bapa yang akan menopang dan menolong kami, dan Engkau sendiri ya Bapa yang akan berperang untuk kami, dan kami hanya akan tinggal diam. Ya Bapa, kami juga menyerahkan segala pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan sertai agar berjalan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu, kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan bagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.